Dulu saya bermimpi semua tanah-tanah miliknya Pemprov DKI itu dibangun super blok. Untuk apa super blok? Saya berpikir banyak sekali keluarga muda, pasangan muda, suami istri, kadang anak ya masih kecil. Mereka harus menghabiskan waktu 4 sampai 5 jam untuk kerja, pulang pergi. Ini membuang energi, membuat hubungan sosial juga tidak baik. Anak juga tidak punya waktu bermain dengan orang tua. Tapi mereka tentu tidak bisa membeli rumah di Jakarta yang begitu mahal. Di semua kota maju tentu harga rumah akan mahal. Karena itu pemerintah lah yang menyediakan apartemen sewa bulanan yang murah. Ibaratnya dulu saya sampaikan, sewa apartemen seperti tinggal di rumah kos gitu ya. Harga kos. Nah, dengan ada seperti itu, mungkin di akhir pekan dia baru kembali ke rumahnya. Dia bisa menyicil uang dari leasing mobil, dari BBM, dari tol. Dia bisa pakai itu untuk tabungan. Jadi dengan cara seperti itulah kita berharap kendaraan yang masuk, yang bekerja di ibu kota, selain ada kendaraan umum, kita tahu ada LRT, ada MRT, itu bisa nolong. Nah, yang kedua yang mau kita lakukan adalah parkir-parkir yang luas, yang murah, bahkan sampai gratis kalau dia mempunyai tiket bus langganan. Misalnya mungkin Bapak Ibu Saudara masih ingat di Jakarta saya menyediakan bus lantai bawah yang gratis di sepanjang jalan-jalan protokol. Untuk apa kendaraan gratis masuk bus tingkat? Nah, dulu konsep saya itu membangun di bawah Monas yang hampir 70 hektar gitu ya. Kalau nggak salah ukurannya, itu bangun parkir bawah tanah. Sehingga kendaraan yang mau masuk ke Sudirman Tamrin yang begitu macet, itu mereka akan parkir di sana. Nah, dulu sempat juga kita berpikir ada ERP. Apa bedanya ERP dengan tol dalam kota? Tol itu untuk menaikkan harga, menurunkan harga, kita tentu mesti minta surat dari Menteri PUPR. Ada badan pengelola tol. Nah, kalau ERP menjadi milik Pemprov, kita bisa mengatur dengan baik, harganya bisa kita tinggal turunkan, bila perlu kita gratiskan. Jadi ERP berfungsi, bukan menarik uang pemakai kendaraan bermotor, bukan. Itu menjadi alat mengendalikan jalur yang akan dilewati orang. Nah, ketika begitu penuh, kita tentu akan mendorong dengan ERP bisa turunkan harga supaya bisa masuk. Mana bisa yang kita naikkan supaya orang tidak masuk. Nah, itu tujuan dari ERP. Nah, apalagi yang mau kita lakukan? Tanah Jakarta kan terbatas. Bagaimana kita bisa mentambah lahan selain lahan yang Pemda yang ada. Nah, itu dulu pernah saya lemparkan sebuah kajian yang belum bisa saya laksanakan. Orang yang tinggal di kawasan yang padat, harga rumahnya murah relatif dibandingkan dengan yang di luar. Di situ saya menawarkan satu konsep. 1 ditukar 3, tapi vertikal. Kota metropolitan mau tidak mau jadi vertikal. Tapi ketika jadi vertikal, kadang-kadang ada 1 hektar. Ketika saya bangun jadi setengah hektar, 5.000. 5.000 itu harus jadi taman, jadi jalan alternatif untuk orang pejalan kaki. Nah, dulu saya pernah juga membuat studi banding, minta tim. Kenapa tidak membuat jalur sepeda itu melintasi sungai-sungai, kali-kali yang ada di Jakarta. Termasuk dari taman-taman yang udah kita plot tadi. Sehingga orang betul-betul akan mempunyai alternatif memakai sepeda melintasi jalur-jalur di atas sungai maupun di atas taman-taman itu. Saya juga pernah melempar sebuah isu jalur-jalur protokol misalnya seperti Sudirman Tamrin, Kuningan. Gedung-gedung antar gedung itu ada pagar pembatas. Sehingga orang dari satu gedung saja mau ke gedung sebelah termasuk mau nyebrang. Itu kalau makan siang kantor itu kita lihat ya kalau zaman makan siang semua bawa mobil keluar untuk cari makan. Nah, coba kalau antar gedung itu tanpa pembatas. Dan kita kasih dia kompensasi dengan diskon pajak bumi bangunan. Kita kasih dia kompensasi dia boleh buka dagang. Termasuk kompensasi membangun LED untuk iklan yang perusahaan dia tidak perlu bayar. Dan pejalan kaki bisa merasa aman. Termasuk membuat terowongan di bawah untuk menghubungkan. Nah, Pemda bisa melakukan itu. Kalau Pemda melakukan terowongan antar bisa Kuningan, Sudirman, kita lewatin lintas bawah. Kita ada MRT, kalau yang ada MRT pun kita buat lintas ke bawah. Itu kan jadi bisa tempat untuk para
kaki lima untuk dagang gitu loh. Dan tentu kita berharap juga orang-orang yang bekerja itu kita klasterkan kerjanya. Misalnya contoh, dulu ada pasukan warna-warni. Mereka tuh diambil bekerja di wilayahnya yang masing-masing. Sehingga akan mengurangi transportasi. Termasuk para ASN ditawarkan kerja di lingkungan yang dekat rumah supaya dia punya waktu yang banyak. Nah, saya yakin sekali dengan pola-pola seperti ini kita akan mengurai kemacetan di Jakarta.